Elder Song mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya keluar. Tiba-tiba meledak tidak jauh di depannya, berubah menjadi gambar hijau. Itu adalah simbol Akademi Shrek. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok mendekat dari kejauhan. Huo Yuhao tercengang saat melihat Putri Weina dari Kerajaan Jiwa Surgawi terbang di depan. Para master jiwa yang bersamanya juga cukup kuat. Mereka semua setidaknya adalah sage jiwa 7 cincin. Sepertinya Akademi telah memberitahu mereka bahwa Penatua Song dan Dekan Yan sedang memimpin sebuah tim. Inilah sebabnya mengapa ada sambutan yang luar biasa. Sisanya tidak tahu, tapi Huo Yuhao jelas menyadari bahwa status Putri Weina di Kerajaan Jiwa Surgawi sama seperti status Putri Jiu Jiu di Kekaisaran Bintang Luo. Segera, Putri Weina dan yang lainnya tiba di depan mereka. Mereka berhenti 30 meter jauhnya. Salam, Anda pasti Penatua Song. Saya Weina dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Putri Weina menyapa Penatua Song. Mereka yang kuat biasanya dihormati. Penatua Song tersenyum dan berkata, Putri Weina, Anda tidak harus berdiri dalam upacara. Weina dengan cepat menoleh ke Huo Yuhao. Setelah sedikit mengangguk padanya, dia memberi isyarat agar Penatua Song mengikutinya. Para master jiwa bersama Weina juga memberi jalan bagi mereka yang berasal dari Akademi Shrek untuk melanjutkan menuju kota roh surgawi. Weina dan Elder Song terbang berdampingan. Saat mereka terbang, Weina dengan lembut menggambarkan situasi saat ini di garis depan. Meskipun telinga Huo Yuhao tidak sekuat matanya, dia masih bisa mendengar kata-kata Weina, karena dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Putri Weina, bagaimana situasi di garis depan saat ini? Penatua Song bertanya padanya. Putri Weina menjawab, masih cukup stabil. Sejak Kekaisaran Bintang Luo menyerang Kekaisaran Matahari Bulan, tekanan terhadap kami telah sangat berkurang. Hal ini terutama terjadi selama sebulan terakhir. Serangan Kekaisaran Matahari Bulan telah berhenti. Mereka hanya berusaha menstabilkan wilayah mereka sekarang. Pada saat yang sama, mereka masih berusaha mencegah semua pengawasan kami. Hal tersulit bagi kami saat ini adalah mensurvei mereka. Dalam hal alat pengawasan jiwa, kami benar-benar tertinggal. Ini masih masalah pengawasan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Keuntungan Kekaisaran Matahari Bulan di bidang ini terlalu besar. Putri Weina kelihatannya tidak terlalu sehat. Wajahnya pucat dan matanya sedikit merah. Dia tampak terlalu banyak bekerja. Wilayah kerajaannya telah diserang. Sebagai anggota penting keluarga kekaisaran, dia berada di bawah tekanan besar. Dikabarkan bahwa keluarga kekaisaran jiwa surgawi telah menderita kerusakan parah ketika kekaisaran diserang. Kaisar bahkan bertempur secara pribadi dan menderita luka kritis. Kota jiwa surgawi adalah kota berskala besar di pusat kerajaan jiwa surgawi tidak jauh dari kota surga Dou. Setelah ibu kotanya hilang, kota ini menjadi benteng terakhir yang dimiliki kekaisaran. Jika mereka kehilangan kota roh surgawi, ada hamparan luas tanah di belakangnya yang bisa ditempati oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Putri Weina berkata kepada Penatua Song, Elder Song, ayah saya ingin datang secara pribadi menerima kalian semua. Namun, dia masih belum pulih dari cederanya. Inilah sebabnya dia mengirimku kemari. Saya minta maaf. Penatua Song mengabaikan permintaan maafnya dan berkata, Anda tidak harus berdiri di upacara sekarang. Kami memiliki musuh yang sama. Selain itu, Akademi telah menerima dukungan dari Kerajaan Jiwa Surgawi selama ini. Wajar jika kami membantu Anda di medan perang. Yang mulia, Anda harus mengetahui rencana kami, bukan? Saat dia selesai berbicara, tatapan Elder Song menajam. Putri Weina mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Rencana yang dirujuk oleh Penatua Song secara alami adalah 3 legiun insinyur jiwa yang didirikan Akademi Shrek. Saat ini, hanya anggota inti dari 3 kerajaan di benua Douluo yang mengetahui rencana ini. Dengan menanyakan pertanyaan ini, Penatua Song memastikan status Weina di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Semua orang melanjutkan menuju kota roh surgawi yang telah diubah sepenuhnya. Huo Yuhao melihat Zuge Divine Crossbow Cannon yang diproduksi oleh Sekte Tang di atas tembok kota. Jumlahnya cukup banyak. Sepertinya semua Zuge Divine Crossbow Cannon yang dibeli kekaisaran dari Sekte Tang, selama masih dalam kondisi sempurna, sudah habis. Hanya ada sedikit warga sipil di kota itu. Tentara ada di mana-mana. Putri Weina berkata, warga sipil di kota telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini telah menjadi sebuah pendirian militer. Itu juga merupakan garis pertahanan terakhir kami. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan nafas. Dia mengungkapkan ekspresi sedikit sedih di matanya. Beberapa bulan yang lalu, siapa yang mengira kerajaan jiwa surgawi yang agung akan mengalami keadaan yang tragis?
Setelah memasuki kota, Putri Weina secara pribadi mengatur akomodasi bagi mereka yang berasal dari Akademi Serek, untuk sementara mengizinkan mereka tinggal di kota roh surgawi. Setelah itu, dia secara pribadi mengantar Penatua Song dan Dekan Yan untuk bertemu dengan komandan senior pasukan koalisi yang terbentuk di antara tiga kerajaan. Semua orang dari Sekte Tang tetap tinggal untuk beristirahat. Huo Yuhao sudah terlalu lelah sekarang. Begitu mereka diberi akomodasi, dia segera pergi ke kamarnya untuk bermeditasi. Dia sangat membutuhkan istirahat. Ketika dia terbangun dari meditasinya, langit sudah menjadi gelap. Sekarang sudah malam. Huo Yuhao menghela nafas saat dia keluar dari kamarnya. Dia merasa jauh lebih baik. Kekuatan spiritual dan energi kehidupannya yang besar berarti dia memiliki kemampuan pemulihan yang tidak normal. Selain itu, dia masih menyerap esensi es misterius berjenis dalam darahnya, dan kekuatan jiwanya terus meningkat. Dia sedang mengkonsolidasikan budidaya peringkat 80 miliknya. Raja beruang es secara alami mengikutinya dalam perjalanan ini. Namun, dia adalah binatang buas. Master jiwa biasa tidak bisa mengenalinya, tetapi ada anggota sekte tubuh di garis depan. Mereka yang lebih kuat secara alami bisa mengenali Raja beruang es. Jika mereka ingin menghadapinya, masalah akan timbul. Meski kemungkinannya tidak besar, Huo Yuhao tetap meminta Raja beruang es untuk beristirahat di demi planet spektralnya. Dia telah menyiapkan makanan yang cukup di sana. Faktanya, itu semua adalah makanan yang dia curi dari gudang ransum di kota Heavendou. Dengan adanya makanan itu, Raja beruang es tidak perlu khawatir setidaknya selama setengah bulan ke depan. Apakah kamu bangun? Sebuah suara lembut bertanya. Huo Yuhao menoleh untuk melihat, dan melihat Ye Gui berdiri tidak jauh darinya. Mereka semua telah diberi sebuah ruangan di dalam halaman kecil. Mereka memasuki halaman saat mereka keluar dari kamar mereka. Huo Yuhao tersenyum sambil berkata, "Gui, kultivasimu telah meningkat dengan baik." Ini adalah interaksi solo pertamanya dengan Ye Gui sejak dia kembali. Dari gelombang kekuatan jiwa yang dia keluarkan, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa budidayanya seharusnya berada di sekitar peringkat 70. Dia pasti telah mengalami kemajuan besar selama budidaya tertutupnya. Ye Gui tersenyum dan menjawab, "Aku masih jauh darimu. Kamu adalah targetku." Huo Yuhao tersenyum. "Kamu sedikit terlalu ambisius." Ye Gui memutar matanya dan menjawab, "Kamu terlalu sombong." Huo Yuhao terkekeh, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." "Apa yang kalian bicarakan?" Nan Qiuqiu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengambil beberapa langkah untuk mencapai Ye Gui dan berkata dengan hati-hati kepada Huo Yuhao, "Saya juga mengalami peningkatan besar. Kenapa kamu tidak memujiku sebelumnya?" Huo Yuhao dengan tak berdaya berkata, "Anda telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Mengapa saya tidak tahu? Saya hanya berpikir bahwa Anda selalu menganggur sepanjang waktu." "Anda!" Nan Qiuqiu sangat marah dan hendak bertindak. Saat ini, ketukan terdengar dari pintu ke halaman. Nan Qiuqiu memelototi Huo Yuhao sebelum membuka pintu. Huo Yuhao memperlihatkan ekspresi terkejut ketika dia melihat siapa yang ada di luar. "Bukankah itu Putri Weina?" "Yang mulia." Nan Qiuqiu terkejut. Weina tersenyum dan bertanya, "Bolehkah saya masuk?" "Silakan lakukan." Nan Qiuqiu segera memberi jalan. Setelah bertemu dengan komandan senior di sore hari, Penatua Song dan Yan Xiaoshe telah menyatakan bahwa satu-satunya niat mereka datang ke sini hanyalah untuk menyelamatkan orang. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Hanya saja kemungkinan terjadinya perkelahian saat ini sangat kecil, mengingat situasinya sangat stabil. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ye Gui dan Nan Qiuqiu jelas menyadarinya. "Mengapa Yang Mulia ada di sini?" Setelah memasuki halaman, Weina secara alami menoleh ke Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihatnya dan berkata, "Yuhao, kamu di sini. Aku datang ke sini untuk mencarimu." Huo Yuhao menunjuk hidungnya dan bertanya, "Aku?" Putri Weina mengangguk dan menjawab, "Ya. Bisakah kita bicara di kamarmu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Huo Yuhao ragu sejenak sebelum menjawab, "Baiklah kalau begitu." "Yang Mulia, mohon." Saat dia berbicara, dia membawa Putri Weina ke kamarnya. Mata Nan Qiuqiu membelalak saat melihat Weina menutup pintu. Dia menoleh ke Gui dan berkata, "Sister Gui, lihat. Pria ini menarik perhatian wanita kemanapun dia pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menarik dari dia." Ye Gui tertawa dan menjawab, "Apa yang menarik perhatian para wanita? Kamu terlalu banyak berpikir." Nan Qiuqiu tidak senang ketika dia berkata, "Bagaimana aku bisa berpikir terlalu banyak? Jika dia tidak menarik perhatian, mengapa Yang Mulia datang mencarinya?"
Bukankah dia salah satu komandan senior di kerajaan jiwa surgawi? Kudengar dia juga memegang posisi penting. Jika itu untuk urusan resmi, dia harus mencari senior tertua, bahkan jika dia tidak menemukan penatua Song atau Dekan Yan. Mengapa dia datang mencarinya? Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Ye Gui membenturkan kepalanya dan berkata, apa yang selama ini kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak bisa berpikir dengan baik? Jelas sekali, hanya ada interaksi seremonial antara Yang Mulia dan Yu Hao. Terlebih lagi, kerajaannya sudah dalam kesulitan. Bagaimana dia punya waktu untuk menjalin hubungan? Pasti ada urusan resmi. Jangan lupa bahwa Yu Hao sangat simbolis dari sekte Tang. Bahkan senior tertua pun harus berkonsultasi pendapatnya tentang banyak hal. Selain itu, dia sangat mahir dalam pengawasan. Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan itu. Nan Qiuqiu berkedip dan berkata, hei, saudari Gui, aku menyadari bahwa kamu menjadi lebih pintar. Ye Gui membentak, tidak. Hanya saja kamu jadi bodoh. Semakin Anda khawatir, Anda akan semakin tertekan. Anda bahkan membujuk saya sebelumnya. Mengapa aku merasa kamu tenggelam semakin dalam? Tidak. Wajah Nan Qiuqiu memerah sebelum dia menyangkal tuduhan tersebut. Ye Gui tersenyum, kamu sendiri yang tahu apakah itu benar. Apapun yang kamu katakan kepadaku sebelumnya, katakan pada dirimu sendiri sekarang. Huo Yuhao mempersilakan Weina untuk duduk, sementara dia duduk di kursi seberang. Maaf, Yang Mulia, saya baru saja pindah. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada Anda. Weina menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan, aku sedang tidak mood untuk menghadapi semua itu sekarang. Namun, suhu di kamarmu agak rendah. Huo Yuhao tersenyum ketika menjawab, saya berkultivasi sebelumnya. Apakah kamu lupa jiwa bela diriku? Weina tiba-tiba tercerahkan. Oh, benar, kamu memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Yang Mulia, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Weina mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Ada tatapan mendalam di matanya, seolah-olah ada semacam gelombang emosi khusus yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan spiritual Huo Yuhao kuat, dia masih merasa sedikit canggung saat dia menatapnya seperti itu. Dia terlalu malu untuk menyelidikinya. Pada saat ini, Weina berlutut di depan Huo Yuhao dan bersujud padanya. Yuhao, tolong selamatkan kekaisaran jiwa surgawi. Rambut Huo Yuhao sudah berdiri dari tatapannya tadi. Namun, dia terkejut dengan apa yang dia lakukan saat ini dan segera bergegas ke depan untuk mengangkatnya. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Kita bisa bicara. Weina mengizinkan Huo Yuhao mengangkatnya. Namun, dia sudah menangis ketika menghadapi Huo Yuhao lagi. Air mata seorang wanita sangat mematikan. Ketika dia melihat air mata di matanya, Huo Yuhao merasa sangat masam di hatinya. Putri Weina sangat menakjubkan sebelumnya. Tapi sekarang, Saat dia berpikir sampai di sini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, jika ada yang ingin Anda katakan kepada saya, katakan saja secara langsung. Saya akan membantu Anda semampu saya. Terima kasih. Weina terisak sambil mengangguk. Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Saya berada di bawah terlalu banyak tekanan selama periode waktu ini. Senang bertemu denganmu lagi. Aku masih ingat pertama kali kita bertemu. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya duduk diam. Jika dia benar-benar menganggapnya sebagai wanita muda yang lemah, dia akan melakukan kesalahan yang sangat bodoh. Putri Jiu Jiu sudah sangat mengesankan. Namun, Huo Yuhao lebih memikirkan Putri Weina. Weina mengusap air matanya saat dia melihat dia tidak bereaksi. Dia berkata, Kekaisaran Matahari Bulan datang terlalu tiba-tiba. Mereka telah sepenuhnya menutup pengawasan kami terhadap mereka. Awalnya, saya senang kami memiliki sekte tubuh bersama kami. Saya bahkan berpikir bahwa kekuatan kami secara keseluruhan lebih unggul dari Kekaisaran Bintang Luo. Namun, siapa yang tahu bahwa alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki standar yang mengesankan? Ketika saya pertama kali melihat ledakan besar yang merobek garis pertahanan kami, bagaimana master jiwa tingkat lanjut kami terbunuh dan bagaimana musuh kami baik-baik saja di bawah penghalang pertahanan mereka, saya menyadari betapa bodohnya pemikiran saya. Dia tampak sedikit terganggu dan bingung ketika dia berbicara sampai di sini. Dia tidak berusaha mendapatkan rasa kasihan dari ini, tapi menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dia telah melalui terlalu banyak hal selama beberapa bulan terakhir. Kekaisaran telah runtuh, banyak nyawa hilang, dan segala sesuatu tampaknya sangat terkait dengan alat jiwa. Setelah menghela nafas, Weina mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Saat pertama kali melihatmu, aku sudah menyadari pentingnya alat jiwa. Sejujurnya, meskipun kami telah mengalami kekalahan yang sangat besar,
Kondisi kami akan lebih buruk jika bukan karena meriam panah Dewa Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang. Saya mendengar tentang eksploitasi Anda di Kekaisaran Bintang Luo. Kaulah yang membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou yang mengurangi tekanan pada kami. Meskipun Anda tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang, Anda masih menjadi dermawan Kerajaan Jiwa Surgawi. Meskipun Kerajaan Jiwa Surgawi sedang mengalami kemunduran, saya masih bisa membuat keputusan. Aku bisa memberimu gelar ksatria. Dia dipenuhi dengan harapan saat dia melihat Huo Yuhao pada saat ini. Dia menunggu jawabannya dengan penuh semangat. Huo Yuhao sangat terkejut saat ini. Putri Weina ini sungguh sangat mengesankan. Bagaimana dia tahu aku membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou? Kekaisaran Bintang Luo tidak akan mengungkapkan detail apapun secara terbuka. Selain itu, dia juga tahu bahwa saya ditawari gelar ksatria oleh Kekaisaran Bintang Luo. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan hal itu padaku. Gelar ksatria di Kerajaan Jiwa Surgawi masih sangat bagus meskipun Kekaisaran hanya tersisa sepertiga dari wilayah aslinya. Dalam hal kecerdasan, Kerajaan Jiwa Surgawi harus berada di depan Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Maaf, Yang Mulia. Mungkin Anda sudah tahu bahwa saya ditawari gelar ksatria oleh Kekaisaran Bintang Luo. Tapi aku melakukan itu karena beberapa masalah pribadi. Saya tidak serakah. Saya menghargai tawaran Anda." Putri Weina menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah sangat terbuka dengan kata-katanya, tapi Huo Yuhao tetap menolaknya. "Yuhao, kamu tahu situasi yang kita hadapi. Aku bisa menawarkanmu lebih banyak, tapi itu hanya bisa terjadi jika keadaan kita lebih baik. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan beritahu saya." Dia hanya berbicara tentang manfaat. Sepertinya dia menginginkan sesuatu yang besar. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius, "Yang Mulia, saya tidak memiliki apapun yang saya perlukan. Kebutuhan saya adalah kebutuhan akademi. Selama Kerajaan Jiwa Surgawi terus mendukung akademi, semuanya baik-baik saja. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Sungguh orang yang keras kepala. Weina diam-diam merasa tertekan, tapi raut wajahnya berubah semakin melankolis. "Saya hanya berharap Anda dapat membantu Kerajaan Jiwa Surgawi suatu hari nanti. Kami tidak akan melupakan kontribusi Anda. Jika kami dapat melakukannya dan Anda membutuhkannya, beritahu kami. Janji ini untuk selamanya. Sejujurnya, saya di sini hanya hari ini untuk membangun hubungan baik dengan Anda. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Benar, aku di sini untuk menepikanmu. Terlebih lagi, saya sudah bertekad bahkan sebelum saya datang. Apapun permintaan Anda, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Itu termasuk tubuhku." Putri Weina merendahkan suaranya. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, tapi cukup terdengar oleh Huo Yuhao. Dia sangat cantik, dan dia juga genit sekarang. Bagi pria manapun, dia sangat menarik. Bahkan Huo Yuhao sedikit terharu saat melihatnya seperti itu. "Yang Mulia, Anda tidak harus seperti itu. Kami memiliki musuh yang sama sekarang. Semua orang tahu bahwa kita akan hancur jika Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Itu sebabnya kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Hanya saja perlu Anda ketahui bahwa Shrek bekerja sama dengan semua kerajaan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Meskipun alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan sangat kuat, mereka tidak sekuat gabungan ketiga kerajaan. Setelah menempati begitu banyak lahan, mereka perlu waktu untuk menetap. Kali ini sangat berharga bagi kami." "Ya." Weina mengangguk lembut sebelum dia berdiri dan berkata, "Yuhao, aku sudah memberitahumu niatku dengan jelas. Karena kamu tidak punya permintaan apapun, aku akan pergi dulu. Masih ada hal-hal yang perlu saya selesaikan. Itu masih sama. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan yang memerlukan bantuan kami akan mendukung Anda tanpa ragu-ragu." "Yang Mulia, Anda terlalu baik." Huo Yuhao mengangguk sedikit sebelum dia berdiri dan mengirimnya ke pintu. Dia tiba-tiba berbalik ketika dia sampai di pintu. Dia menatapnya dengan tatapan tajam. Huo Yuhao sedikit terkejut, dan hanya mendengar Weina berbisik, "Apakah kamu memiliki masalah pria seperti itu?" "Apa?" Huo Yuhao bingung, dan wajahnya memerah. Dia tidak menyangka Putri Weina yang anggun akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Weina terkekeh sebelum pergi. Saat dia pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya akhirnya merasa lebih baik." Bibir Huo Yuhao bergetar saat dia melihatnya pergi. Meskipun dia tahu bahwa Putri Weina pada akhirnya hanya menjadi dirinya sendiri, itu terlalu konyol.
Putri Weina pergi, dan Bei muncul dari samping. Dia tertawa, junior kecil, apakah dia di sini untuk menyuapmu? Huo Yuhao tertawa getir sambil mengangguk. Dia sudah merasakan bahwa Bei tidak jauh sekarang. Meskipun Putri Weina tidak bersuara terlalu keras sebelumnya, Bei masih bisa mendengarnya, mengingat budidayanya. Bei tertawa, kamu sedang diminati sekarang. Bukankah menyenangkan menjadi pangeran permaisuri? Wajah Huo Yuhao menjadi hitam. Senior tertua, bahkan kamu menertawakanku. Haha. Junior kecil, seorang pria tidak boleh mengatakan tidak. Bei tertawa sebelum pergi. Huo Yuhao segera mengejarnya dan bertanya, senior tertua, kapan kita mengambil tindakan? Bei menjawab, kita akan membahasnya setelah makan malam. Elder Song dan Din Yan keduanya kembali. Penatua Song berkata bahwa kerajaan jiwa surgawi berharap kami dapat membantu mereka dalam pengawasan. Sepertinya mereka tahu apa yang kamu lakukan untuk Kekaisaran Bintang Luo. Mereka ingin mengeksploitasi kita sepenuhnya. Putri Weina mungkin datang mencarimu karena alasan itu. Dia wanita yang pintar. Dia tahu bahwa Anda mahir dalam bidang ini dan betapa pentingnya Anda bagi sekte Tang. Dia bahkan mungkin tahu bahwa Anda akan menjadi salah satu komandan utama dari 3 legiun insinyur jiwa di masa depan. Menyuapmu akan bermanfaat bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya rasa juga begitu. Bei meliriknya dengan geli. Tentu saja, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia benar-benar menyukaimu. Bagaimanapun juga, junior kecilku adalah pria dengan banyak bakat. Anda cukup sehat untuk bersama yang mulia. Huo Yuhao tertawa getir, senior tertua, berhentilah mengejakku. Kita harus melakukan pengawasan. Jika tidak, kami tidak dapat menemukan Guru Xiaoya. Tidak apa-apa jika kita berkoordinasi dengan mereka di bidang ini. Selain itu, kita memerlukan bantuan mereka jika kita ingin menyelamatkan Guru Xiaoya. Tanpa perang sebagai kedok, mustahil bagi kita untuk memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Ekspresi Bei berubah serius ketika mereka berbicara tentang menyelamatkan Tangya. Faktanya, tidak ada orang yang lebih cemas darinya. Tangya sudah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Selama bertahun-tahun, Bei tersiksa ketika dia tidak mendapat kabar tentangnya. Ketika dia menerima kabar tentangnya, dia telah menjadi nyonya suci dari Gereja Roh Kudus. Dia jelas tahu di mana kekasihnya berada, tapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini, sudah jelas betapa tersiksanya perasaannya. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk menemukannya, dia pasti sangat cemas. Namun, konflik antar tentara melibatkan hampir 1 juta tentara. Seberapa mudah menemukan seseorang di antara sejuta orang? Terlebih lagi, Tangya berada di pihak musuh mereka saat ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu seberapa kuat dia. Selain itu, dia akan dikelilingi oleh orang-orang kuat dari Gereja Roh Kudus. Untuk menyelamatkannya, sebuah rencana harus dibuat terlebih dahulu. Ayo pergi dan makan malam. Setelah makan malam, kita akan mulai merencanakannya. Bei meraih bahu Huo Yuhao dan mereka menuju ruang tamu. Makan malamnya nikmat. Kerajaan Jiwa Surgawi berusaha keras untuk menyiapkan makan malam ini untuk mereka. Penatua Song dan dekan Yan duduk di kursi utama, sementara orang-orang dari sekte Tang membentuk lingkaran. Semua orang makan dengan sangat cepat. Makanannya terdiri dari makanan lezat langka yang sangat menyehatkan tubuh para master jiwa. Namun, semua orang khawatir dengan misi mereka kali ini dan tidak mau memuji betapa lezatnya makanan tersebut. Makan malam berakhir dengan cepat, dan para pelayan membantu mereka membersihkan meja makan. Penatua Song kemudian berkata, baiklah, mari kita bicara tentang misi kita. Tanpa disadari semua orang duduk tegak. Bahkan Yan Xiaoze pun tidak terkecuali. Di depan Elder Song, dia masih junior. Setelah merenung sejenak, Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Yan Xiaoze dan bertanya, Xiaoze, apa pendapatmu? Yan Xiaoze menjawab, pertama-tama saya akan berbicara tentang apa yang kita pelajari dari Kerajaan Jiwa Surgawi hari ini. Saat ini, Kerajaan Jiwa Surgawi, Dou Ling, dan Bintang Luo semuanya berkumpul di suatu tempat. Di sini, ada 9 legiun master jiwa dan lebih dari 20 judul Dou Luo. Kekuatan keseluruhannya cukup tinggi. Pemimpin dari 3 pasukan adalah seorang pangeran dari Kerajaan Jiwa Surgawi yang dikenal sebagai Shuai Sui. Dia berharap kita dapat membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi melemahkan kemampuan pengawasan Kekaisaran Matahari Bulan. Pada saat yang sama, dia memberikan beberapa informasi tentang pasukan mereka. Dia akan berkoordinasi dengan kita untuk misi ini. Elder Song menambahkan, permintaan mereka cukup masuk akal. Lagi pula, kita hanya punya 11 orang. Tidak mungkin bagi kita untuk mengubah seluruh situasi perang. Namun, kita masih bisa melemahkan kemampuan pengawasan musuh.
Elder Song adalah salah satu master jiwa tipe agility terkuat yang saat ini hidup, seorang transenden Douluo peringkat 97. Jika dia muncul, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan beberapa alat pengintai jiwa, kecuali Kekaisaran Matahari Bulan memiliki semacam pengaturan yang ketat. Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Bei Bei. Bei Bei, ceritakan pendapatmu. Bei Bei adalah pemimpin sekte Tang, dan juga salah satu tokoh simbolis akademi. Bei Bei mengangguk dan menjawab, lagu penatua, Dekan Yan, tujuan utama kami di sini adalah untuk menyelamatkan Xiao Ya sebelum kami melakukan yang terbaik untuk membantu kerajaan jiwa surgawi, dengan syarat kami dapat memastikan keselamatan pribadi kami. Itu sebabnya menurutku kita harus melakukan pengawasan sendiri dulu, dan mencari tahu di mana Xiao Ya berada. Pada saat yang sama, kita dapat mengetahui pengaturan Kekaisaran Matahari Bulan sebelum kita memutuskan tindakan terbaik. Elder Song mengangguk sedikit dan merasa geli ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao. Dia bertanya, ayo, pahlawan pengintai kecil kita. Menurutmu bagaimana kita harus bertindak sehubungan dengan Kekaisaran Matahari Bulan? Eksploitasi Huo Yuhao di pegunungan Mingdou telah lama menyebar ke akademi. Sebagai anggota penting dari Paviliun Dewa Laut, Penatua Song secara alami mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, bahkan Yan Xiaoze pun menyeringai. Bahkan sebelum Huo Yuhao tumbuh dewasa, Yan Xiaoze sudah sangat memikirkannya. Sekarang, Huo Yuhao sudah dewasa, dan merupakan salah satu tokoh simbolis generasi muda Master Jiwa. Dia juga merupakan Master Jiwa dengan potensi tertinggi di Sekte Tang. Huo Yuhao jarang kembali ke Akademi Shrek sekarang. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan segera pergi setelahnya. Yan Xiaoze tidak mengetahui sejauh mana kemampuannya. Dalam hal senioritas, Huo Yuhao masih dianggap junior kecilnya. Huo Yuhao terbatuk dan menjawab, lagu penatua, Dekan Yan, saya bukan pahlawan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, saya pikir saya akan baik-baik saja melakukan pengawasan udara super tinggi di Kekaisaran Matahari Bulan. Mengingat pemahaman saya tentang alat jiwa pengawasan udara Kekaisaran Matahari Bulan, saya yakin mereka hanya dapat menyimpan alat jiwa mereka di ketinggian 3000 meter. Selama saya berada di atas ketinggian itu, pada dasarnya saya dapat memastikan situasi mereka secara keseluruhan. Namun, karena letaknya terlalu tinggi, detailnya mungkin agak kabur. Saya bisa melakukan pengawasan itu. Akan sulit menentukan lokasi guru Xiao Ya. Deteksi spiritual saya hanya dapat bekerja di wilayah tertentu. Selain itu, pasti ada hambatan spiritual di sekitar alat jiwa tertentu di Kekaisaran Matahari Bulan. Begitu deteksi spiritualku menyentuh penghalang itu, aku akan segera ditemukan. Jika saya berada dalam jangkauan, saya pasti akan diserang. Jika Kekaisaran Matahari Bulan menemukanku, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Sangat sulit untuk mundur sepenuhnya. Itulah mengapa saya menyarankan agar kita setidaknya melawan mereka sekali jika kita ingin membawa kembali guru Xiao Ya. Kita bisa menyergap mereka di malam hari. Hanya ketika kita berinteraksi maka saya dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan kembali, tetapi hanya jika kita dapat melindungi diri kita sendiri secara memadai. Adapun bagaimana dia akan mensurvei Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yuhao tentu saja sudah punya rencana. Setelah melakukan banyak pengawasan selama perang, dia perlahan-lahan mendapatkan pengalaman. Selama pelatihan Ultimate Solar Plan, dia juga perlahan menjadikannya bagian dari dirinya. Terlebih lagi, kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri telah meningkat secara signifikan seiring dengan berkembangnya kemampuannya. Dia bahkan memiliki Raja Beruang Es sebagai kartu trufnya. Dia tahu bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan musuh manapun jika pertarungannya berskala kecil. Bahkan melawan judul Douluo, dia yakin dia masih bisa mundur dengan sukses. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Penatua Song menjadi lebih geli. Tidak heran Anda adalah bakat yang kami kembangkan dari Ultimate Solar Plan kami. Jika kita ingin memicu perkelahian, kita memerlukan bantuan kerajaan jiwa surgawi. Kita juga harus berhati-hati. Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki legiun insinyur jiwa, dan mereka bereaksi sangat cepat. Serangan mereka juga sangat mematikan karena alat jiwa mereka terhubung. Jika keadaan tidak berjalan baik, kita berisiko menderita banyak korban jiwa. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya, saya sudah memikirkan hal ini. Itu sebabnya kita tidak bisa memiliki terlalu banyak orang jika kita ingin menyergap mereka. Namun, kami membutuhkan individu yang kuat. Jika kita dapat mengerahkan beberapa judul Douluo dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, itu akan luar biasa. Apa pendapatmu tentang memimpin pertarungan ini? Penatua Song bertanya. Aku? Huo Yuhao tertegun, dan buru-buru berkata, bagaimana bisa? Anda dan Dekan Yan sama-sama ada. Saya hanya seorang prajurit kecil di bawah kalian berdua. Penatua Song tertawa.
Baiklah, kamu tidak harus rendah hati. Jika Anda berbicara tentang berperang, Xiaoze dan saya sama-sama tidak cukup berpengalaman. Anda telah berpartisipasi dalam banyak pertarungan melawan Kekaisaran Matahari Bulan, dan Anda mengetahui Legiun Insinyur jiwa mereka lebih baik daripada kami. Kami bukan tentara sungguhan. Siapapun yang mampu akan memimpin kita. Mari kita lakukan. Mulai sekarang, kita bersepuluh. Termasuk aku dan Xiaoze. Akan berada di bawah komandomu. Sedangkan untuk berhubungan dengan kerajaan jiwa surgawi, saya akan melakukannya. Apa yang kalian pikirkan? Orang-orang dari Sekte Tang secara alami tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun, tetapi mereka semua tercengang. Mereka tidak berpikir Penatua Song akan menganggap Huo Yuhao begitu tinggi. Yan Xiaoze berkata tanpa ragu-ragu, saya pikir itu mungkin. Penatua Song, kamu bijaksana. Huo Yuhao tersenyum pahit saat dia melihat ke arah Elder Song dan Din Yan. Mengapa keduanya terlihat begitu licik dengan senyumannya? Apakah saya tidak ditempatkan pada posisi yang tepat? Saya harus memerintahkan keduanya. Penatua Song berkata dengan wajah datar, Yuhao, kamu tidak perlu stres. Kami tidak bercanda denganmu. Anda akan memimpin misi ini, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi dengan Anda. Anda satu-satunya yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, kami belum pernah melawan Legiun Insinyur Jiwa Sungguhan sebelumnya. Perlu Anda ketahui bahwa kekuatan individu kita kurang menonjol dengan adanya alat jiwa yang terhubung. Kalau tidak, Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan berada dalam kondisi seperti itu, karena mereka mendapat bantuan dari sekte tubuh. Penatua Song berkata, saya setuju dengan apa yang Anda jelaskan sebelumnya, namun saya memerlukan rencana yang lebih rinci. Susun rencana malam ini, dan kita akan mendiskusikannya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi besok, sehingga misi dapat dimulai dengan cepat. Elder Song, Huo Yuhao masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Elder Song. Anak muda, jangan pernah menolak memikul tanggung jawab. Jangan lupa, kamu juga salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jangan membuang muka gurumu. Apalagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao sekarang setelah Penatua MU ikut serta dalam percakapan? Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius. Terima kasih, Penatua Song dan Dekan Yan, atas kepercayaan Anda kepada saya. Aku akan melakukan yang terbaik. Elder Song tersenyum dan berkata, jangan salahkan kami karena melakukan ini. Kita sudah tua, dan otak kita tidak bekerja sebaik dulu. Anda berada pada usia yang tepat. Baiklah, diskusikan rencanamu. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, Anda dapat memberitahu kami besok. Kami akan pergi dan istirahat dulu. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Song berdiri dan pergi ke kamarnya. Dia jauh lebih santai setelah melepaskan tanggung jawabnya. Kepercayaan Penatua Song memang memberi tekanan besar pada Huo Yuhao. Dia tersenyum pahit pada Bei, tapi Bei memalingkan wajahnya sambil menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Ketika Xuan Ziwen tidak ingin membiarkan Huo Yuhao bergabung dalam misi ini, Bei merasa sangat tertekan. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan Huo Yuhao. Kata-kata Penatua Song selaras dengannya. Di seluruh Akademi Shrek, Huo Yuhao adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia bahkan mencapai hasil yang mengesankan. Tanpa dia, Kekaisaran Bintang Luo tidak akan bisa mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou, dan keseluruhan situasi perang akan sangat berbeda saat ini. Huo Yuhao tidak tahu bahwa dia sudah ahli dalam urusan militer di Akademi Shrek. Sementara Penatua Song tampaknya memaksakan tanggung jawab kepadanya, dia sebenarnya menaruh kepercayaannya kepadanya, dan berharap bahwa ini akan membantu untuk melatihnya lebih lanjut. Di masa depan, Akademi akan mengirim 3 Legiun Insinyur Jiwa untuk bergabung dalam perang. Mereka membutuhkan seorang marshal yang luar biasa. Legiun Insinyur Jiwa dibentuk oleh siswa dan guru, serta guru jiwa yang direkrut secara eksternal. Semuanya bergabung dengan sukarela. Ketiga kerajaan di benua Douluo yang asli pasti akan mengawasi mereka dengan cermat. Selama konferensi Paviliun Dewa Laut, telah diputuskan bahwa 3 Legiun Insinyur Jiwa hanya dapat dipimpin oleh seseorang dari Shrek, dan bukan orang lain dari 3 kerajaan lainnya. Bukan berarti mereka tidak bisa dipercaya. Proyek ini melibatkan kepentingan mereka, dan mungkin ada konflik kepentingan jika Legiun Insinyur Jiwa dipimpin oleh salah satu kekaisaran. Tapi kota Shrek hanyalah sebuah kota, dan Akademi Shrek adalah Akademi Master Jiwa dan Insinyur Jiwa. Itu bukan akademi militer. Hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang masalah militer di Shrek. Dalam situasi seperti ini, seseorang seperti Huo Yuhao dibutuhkan untuk membantu meringankan tekanan pada akademi.
Akibatnya, Penatua Song sengaja ingin membangun keahlian Huo Yuhao dalam urusan militer. Pada saat yang sama, itu adalah ujian baginya. Sebelumnya, operasi yang diikuti oleh Huo Yuhao tidak melibatkan siapapun dari manajemen senior Akademi Shrek. Kali ini, Penatua Song dan Yan Xiaoze dapat mengamati secara langsung kemampuannya. Medan perang ini jelas merupakan tempat terbaik baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Tentu saja, Huo Yuhao tidak mengetahui maksud di balik keputusan Penatua Song. Dia hanya sedikit stres saat ini. Bagi saya untuk memerintahkan Penatua Song dan Dekan Yan sungguh sedikit. Penatua Song pergi, tetapi Yan Xiaoze tidak melakukannya. Dia mengangguk pada Huo Yuhao. Baiklah, mari kita buat rencana detailnya. Semuanya, sumbangkan pemikiranmu. Bei berkata, Yuhao, kamulah yang seharusnya membuat rencana itu. Saya hanya punya satu permintaan, dalam rencana ini, keselamatan kami harus menjadi prioritas utama, terutama Anda. Anda tidak boleh membiarkan diri Anda terkena bahaya apapun. Kalau tidak, aku lebih suka kamu tidak menyelamatkan Xiaoya. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mungkin mereka menghindari bahaya jika ingin menyelamatkan Tang Ya? Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, rencana keseluruhannya sesuai dengan arah yang saya sebutkan sebelumnya. Aku butuh beberapa hari. Pertama, kita akan mensurvei pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dari ketinggian yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, kita perlu mengumpulkan beberapa informasi tentang Kekaisaran Matahari Bulan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Misalnya, berapa banyak legiun insinyur jiwa yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan? Berapa banyak insinyur jiwa tingkat lanjut yang mereka miliki? Alat jiwa tingkat lanjut apa yang mereka miliki? Tentu saja, saya akan memverifikasi semua ini melalui pengawasan saya. Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah siap. Mereka akan menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan kekuatan dan kekuasaan mereka. Bei mengangguk dan berkata, kata-katanya masih sama. Baik itu pengawasan Anda atau operasi kami, keselamatan adalah yang utama. Huo Yuhao mengangguk. Baiklah, mari kita bahas rencananya secara detail. Dia mengangkat pandangannya untuk melihat yang lain, yang mengalihkan perhatian mereka padanya. Su Sanshi bahkan langsung berkata, junior kecil, jangan meremehkan kami. Karena Penatua Song telah memberi Anda kendali, kami semua adalah prajurit Anda sekarang. Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Huo Yuhao tertawa getir, tidak mudah menjadi penanggung jawab. Senior ketiga, punya ide juga. Su Sanshi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Aku tidak ahli dalam hal ini lagi. Anda bisa memutuskan. Huo Yuhao kemudian melihat sisanya, dan mereka juga memalingkan muka. Saat tatapannya mencapai Gui dan Nan Qiu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao menghela nafas kesal dan berkata, karena ini masalahnya, kita akan mulai dengan pengawasan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan membuat rencana detailnya. Tanpa intelijen dan pengawasan yang memadai, dia tidak dapat membuat rencana konkret. Apakah aku perlu ikut denganmu? Yan Xiaoze bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Dekan Yan, kamu bisa istirahat. Saya akan melakukan pengawasan malam ini. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah menemukanku, kecuali mereka telah mengembangkan alat jiwa pengintai udara baru. Yan Xiaoze tersenyum dan menjawab, baiklah, kamu bisa pergi. Jaga keselamatan Anda. Biarkan kontak kami dari Kerajaan Jiwa Surgawi mengantar Anda keluar kota. Anda hanya akan terbang ke angkasa saat meninggalkan kota, untuk mencegah kesalahpahaman. Baiklah. Kota Jiwa Surgawi dalam keadaan siaga tinggi saat ini. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa pengawasan udara, masih ada beberapa alat jiwa pengawasan udara di sekitarnya. Setelah Huo Yuhao menemukan kontaknya untuk tentara, kontak tersebut segera melaporkan kepada atasannya. Beberapa saat kemudian, Putri Weina secara pribadi datang. Saat mereka bertemu, dia dengan penuh semangat bertanya, apakah Anda akan mensurvei Kekaisaran Matahari Bulan? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Setiap operasi harus dibangun berdasarkan intelijen yang kredibel dari misi pengawasan. Weina berpikir sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi bersamamu. Apa? Huo Yuhao terkejut. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Bagaimana seseorang yang sepenting Anda bisa mengikuti saya? Meskipun tidak terlalu berbahaya, hal ini tidak boleh terjadi. Weina tersenyum dan berkata, tolong biarkan aku pergi. Saya berada di belakang selama ini dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun di garis depan. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk kerajaan saya. Faktanya, jika bukan karena pemikiran ini, saya akan pergi bersama Aotian. Apa? Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar.
Aotian? Long Aotian? Dia ingat dengan jelas bahwa sekte tubuh telah muncul selama turnamen duel jiwa. Long Aotian, yang memiliki jiwa tubuh tingkat perak putih, sangat kuat. Tak seorang pun dari 7 monster Shrek yang bisa menantangnya dalam duel. Selanjutnya, Long Aotian adalah tunangan Putri Weina. Weina dengan sedih menjawab, ya, dia sudah pergi. Jika tidak, mengapa saya menyarankan syarat tersebut kepada Anda? Untuk melindungiku, dia mati karena sinar jiwa yang dikeluarkan oleh alat jiwa kelas 9. Aku ingin pergi bersamanya saat itu, tapi aku tidak punya pilihan selain tetap hidup demi negaraku. Aotian sudah mati dan begitu pula hatiku. Yu Hao, aku tidak ingin bicara terlalu banyak. Biarkan aku pergi bersamamu. Anda harus tahu bahwa saya juga memiliki jiwa bela diri kembar. Terlebih lagi, kedua jiwa bela diriku sangat mirip dengan milikmu. Meski mereka lebih lemah, segalanya akan lebih mudah dengan bantuanku. Saya sudah menjadi kaisar jiwa sekarang. Aku tidak akan membebanimu. Saat ini, Putri Weina bersikap jujur. Saat dia melihat tatapan sedih di matanya dan memikirkan Wang Dong'er, Huo Yuhao tidak sanggup menolaknya. Dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah, tapi kamu harus mendengarkanku. Oke. Itu sebuah janji. Weina mengusap air matanya sebelum mengangguk pada Huo Yuhao. Long Aotian sebenarnya sudah mati. Sekarang dia memikirkan pertarungan mereka di panggung turnamen, Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya. Weina memimpin Huo Yuhao keluar kota. Dengan adanya dia, banyak masalah dapat dihindari saat mereka meninggalkan kota. Huo Yuhao dengan lembut bertanya, Yang Mulia, seberapa besar kerugian sekte tubuh? Tubuh Weina menegang, dan dia menoleh ke arah Huo Yuhao. Melihat mata merahnya, dia buru-buru menambahkan, kamu bisa melupakannya jika tidak nyaman untuk mengungkapkan angkanya. Weina tersenyum pahit, tidak apa-apa. Sekte tubuh memiliki 11 judul Douluo, tetapi 3 orang sekarang sudah mati, termasuk guruku. 4 lainnya terluka parah. Mereka tidak bisa ikut perang untuk saat ini. Lebih dari sepertiga murid sekte tubuh juga mati. Huo Yuhao terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ada banyak sekali korban. Weina mengangguk dan berkata, Kekaisaran Matahari Bulan pernah menargetkan kita dalam eksekusi ketika mereka menyerang kota surga Dou. Mereka menyergap kami di malam hari dan menggunakan semacam alat jiwa khusus untuk mengganggu alat jiwa pengawasan udara kami. Setelah itu, Legiun Insinyur Jiwa tiba-tiba muncul di atas kota surga Dou. Mereka mengunci individu-individu tertentu dan kuat di pihak kita menggunakan alat jiwa pengintai udara mereka sendiri dan mencoba membunuh mereka. Saat itulah kami menderita kerugian besar. Ada juga banyak guru jiwa jahat bersama mereka. Jika bukan karena guruku mengusir mereka bahkan dengan luka-lukanya, keluarga kekaisaran akan musnah. Huo Yuhao terdiam. Keuntungan yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa berarti mereka dapat menggunakan banyak strategi. Jika bukan karena kata-kata Weina, dia tidak akan menyangka Kekaisaran Matahari Bulan akan melakukan taktik seperti itu. Alat gangguan jiwa? Mereka memang mengeksploitasi kelebihan mereka. Weina memandang Huo Yuhao dengan serius dan berkata, biarkan aku pergi bersamamu. Meskipun kemampuanku di bawah kemampuanmu, akulah orang yang paling cocok untuk membantumu. Saya sama seperti Anda. Saya memiliki jiwa bela diri kembar. Dan jika Anda ingat, Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri kita serupa. Serupa? Huo Yuhao sedikit terharu saat mendengar ini. Ya. Jiwa bela diri kembar Putri Weina memang sangat mirip dengan milikku. Salah satu jiwa bela dirinya adalah teratai salju, jiwa bela diri tipe pembantu dan penyembuhan. Ini juga mengandung unsur es dan salju. Jiwa bela dirinya yang lain bahkan lebih kuat. Itu otaknya. Bahkan di sekte tubuh, dia adalah salah satu yang paling berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat nilai setinggi itu. Sekte tubuh tingkat perak putihnya telah mengalami mutasi kedua, dan dia pernah menjadi master jiwa tipe kontrol utama dari tim sekte Snowdon. Melihat Huo Yuhao ragu-ragu, Weina buru-buru berkata, selanjutnya, kamu dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu jika aku ada. Saya memiliki pemberi sinyal milik Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dengan adanya saya, Anda tidak perlu khawatir disalahartikan sebagai musuh, dia jauh lebih santai setelah melepaskan tanggung jawabnya. Huo Yuhao menghela nafas pelan ketika dia melihat betapa gigihnya dia. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Namun, kamu harus mendengarkanku. Karena kamu ikut denganku, aku harus memastikan keselamatanmu. Oke. Weina setuju tanpa ragu-ragu. Pemberi sinyal pada Weina pasti akan membuat segalanya lebih nyaman. Keduanya lepas landas langsung dari tanah dan langsung menuju ke langit. Seperti yang dikatakan Weina, budidayanya sekarang adalah kaisar jiwa.
Seiring dengan alat jiwa tipe terbang, dia cepat di udara. Meskipun kekaisaran jiwa surgawi tertinggal jauh di belakang kekaisaran matahari bulan dalam hal alat jiwa, Weina masih memiliki akses ke alat jiwa terbaik di kekaisaran, karena dia adalah seorang putri. Huo Yuhao melesat ke langit bersamanya, naik semakin tinggi. Dia juga tidak memamerkan keahliannya, dan juga menggunakan alat jiwa tipe terbang. Keduanya berada jauh dari tanah hanya dalam beberapa saat, pemandangan di bawah mereka menjadi semakin buram. Saat keduanya berada lebih dari 2000 meter di langit, Weina melambat. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kaisar jiwa. Meskipun teratai salju membantunya menahan hawa dingin, kekuatan jiwanya akan mulai terkuras dengan kecepatan yang jauh lebih cepat saat dia terbang semakin tinggi. Namun, dia tidak menyusahkan Huo Yuhao. Alat jiwa tipe terbang di belakangnya bersinar secara halus. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan bahwa setidaknya 4 botol susu telah melepaskan gelombang kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa tipe terbangnya, terus-menerus mengalirkan kekuatan jiwa. Huo Yuhao tentu saja tidak menghadapi masalah seperti itu. Segera, keduanya berada hampir 3000 meter di langit. Pada ketinggian seperti itu, Weina sedikit kewalahan, dan kecepatan terbangnya menurun drastis. Dia memandang Huo Yuhao di sampingnya. Dari awal hingga akhir, kemampuan terbang Huo Yuhao tetap normal. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan atau kecepatan khusus apapun, Weina masih sangat terkesan padanya. Mereka berdua seumuran, dan dia bahkan sedikit lebih muda, tapi dia sudah sangat kuat. Sepertinya dia memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran Kekaisaran Bintang Luo mengatakan bahwa pengawasannya lah yang membantu mereka mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Yuhao, apakah ketinggian ini baik-baik saja? Weina bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, belum. Ini hanya menempatkan kita sejajar dengan alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan. Kita harus naik lebih tinggi agar tidak ketahuan. Weina bingung ketika dia bertanya, tapi bisakah kita melihat sesuatu jika kita terbang lebih jauh? Ini juga malam hari. Ada master jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang bisa terbang lebih tinggi lagi. Atlet Douluo bisa mencapai ketinggian hingga 5000 meter. Namun, ketinggian seperti itu menempatkan seseorang sangat jauh dari permukaan tanah. Sulit untuk melihat apapun, apalagi melakukan pengawasan. Apalagi, belum termasuk adanya awan dan kabut yang dapat mengurangi jarak pandang. Huo Yuhao bertanya, apakah kamu lupa? Jiwa bela diri saya adalah mata saya. Oh. Weina tidak mengatakan apapun lagi. Sosok Huo Yuhao melintas, dan dia tiba di belakang Weina. Dia tanpa sadar berbalik ke arahnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan meraih bagian tengah alat jiwa tipe terbangnya. Weina tiba-tiba merasa lebih ringan. Dia naik dengan kecepatan lebih cepat. Di bawah pengawasan Huo Yuhao, mereka terbang semakin tinggi. Ini. Saat Weina terkejut, dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali penilaiannya terhadap kultivasi Huo Yuhao. Dia juga memiliki jiwa bela diri tipe spiritual, dan itu adalah jiwa tubuh terkuat yang bisa dimiliki, otak. Meskipun deteksi spiritualnya tidak bisa menyaingi Huo Yuhao, dia masih bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya pada jarak sedekat itu. Dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak menggunakan botol susu untuk membantunya. Gelombang kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat saat mereka terbang sekali lagi. Namun, deteksi spiritualnya tidak dapat merasakan seberapa kuat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Dia menghela nafas dalam hati. Awalnya, ketika dia bergabung dengan sekte tubuh, dia mengira bahwa dia adalah master jiwa terbaik, bersama dengan Long Aotian, di generasi muda master jiwa. Namun, setelah dia berinteraksi dengan orang-orang dari Akademi Shrek, dia sepenuhnya memahami bahwa orang-orang dari Shrek tidak kalah dengannya sama sekali. Huo Yuhao adalah salah satunya. Dia jauh di depannya sehingga dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia lagi. Mereka terus menanjak hingga mencapai ketinggian 4000 meter. Huo Yuhao melambat pada ketinggian ini. Meskipun budidayanya tidak lemah, dia akan menghabiskan terlalu banyak energinya jika dia terus naik lebih tinggi. Selain itu, menurut Huo Yuhao, mereka berada di ketinggian yang tidak lagi dapat dideteksi oleh alat jiwa pengintai udara di ketinggian. Mereka mulai terbang secara horizontal sekarang. Dia memimpin Putri Weina menuju pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwa yang murni dan lembut melonjak ke dalam tubuhnya. Bahkan ada aura harum yang menyertainya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual dan jiwanya terisi kembali secara signifikan. Mereka bahkan mungkin telah dikuatkan. Dia merasa jauh lebih energik sekarang. Weina mengangguk padanya sambil meliriknya. Di telapak tangannya ada teratai salju yang memancarkan cahaya lembut.
Dengan Huo Yuhao membantunya terbang, yang harus dilakukan Weina adalah menahan dingin. Dia tidak ingin menjadi beban. Dengan melepaskan Snow Lotus-nya, dia juga menambah banyak energi Huo Yuhao. Pada saat ini, Weina merasakan gelombang spiritual lembut datang dari Huo Yuhao. Cahaya di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Kekuatan spiritual Weina juga cukup kuat. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan dan bertanya dengan kaget, apakah kamu menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual untuk mendistorsi cahaya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya memiliki keterampilan jiwa yang disebut imitasi. Saya bisa berasimilasi dengan lingkungan sekitar dan menyembunyikan diri. Weina tiba-tiba mengerti, dan berkomentar, tidak heran kamu begitu pandai dalam pengawasan, inilah alasannya, menyembunyikan diri Anda sebelum menggunakan deteksi spiritual Anda untuk melakukan pengawasan. Anda bahkan dapat menggunakan kekuatan jiwa tipe S untuk menghindari detektor termal. Saya mengerti sekarang. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara, tapi dia terkesan dengan betapa pintarnya dia. Namun, Weina hanya bersemangat sesaat sebelum dia terlihat sedikit sedih. Meskipun dia tahu bagaimana Huo Yuhao melakukannya, dia tidak bisa menirunya. Jiwa bela dirinya adalah otaknya, bukan matanya. Penglihatannya jauh lebih lemah daripada penglihatannya. Sebaliknya, otaknya bisa mengeluarkan keterampilan jiwa yang menyerang. Misalnya, ratapan Banshee yang pernah dia keluarkan membawa banyak masalah bagi tim Sekte Tang. Mata roh Huo Yuhao tidak sekuat otak Weina. Namun, dia memiliki keunggulan alami dibandingkan dia. Ketika dia mendapatkan cincin jiwa pertamanya dari Skydream Iceworm, sudah ditakdirkan bahwa tidak ada lagi yang bisa menandingi bakat jiwa bela diri tipe spiritualnya lagi. Semua cincin jiwa yang dia peroleh setelah itu sebagian besar bersifat tambahan. Namun, justru karena dia melepaskan kekuatan ofensifnya, mata rohnya menjadi lebih kuat. Dalam hal kontrol, ia memiliki keunggulan alami. Master jiwa biasa, bahkan master jiwa dengan jiwa bela diri kembar seperti Nana, tidak akan melupakan kekuatan ofensif mereka ketika mereka menambahkan lebih banyak cincin jiwa. Mereka perlahan mendekat ke langit tepat di atas pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao melihat ke bawah. Dia tidak menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi hanya menggunakan mata rohnya untuk melihat, tidak ingin membuat khawatir siapapun. Saat dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia juga menjadi semakin berhati-hati. Saat dia mengamati pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan, dia juga melepaskan berbagi deteksi spiritualnya. Weina hanya merasa segala sesuatu di depannya menjadi cerah, dan langit malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah. Gambar di depannya dengan cepat diperbesar. Dia sedikit gemetar karena takjub. Ini adalah keterampilan yang saleh. Setidaknya, selama pengawasan. Jika kekaisaran kita memiliki master jiwa yang berbakat, kita tidak akan dikalahkan begitu parah. Kekaisaran jiwa surgawi akhirnya menyadari pentingnya pengawasan setelah membayar harga kehilangan 2/3 wilayahnya setelah munculnya alat jiwa generasi baru. Dalam hal kekuatan bertarung, kekaisaran jiwa surgawi tidak kalah dengan kekaisaran matahari bulan sehingga mereka diserang dan dikalahkan dengan mudah. Kekaisaran jiwa surgawi juga sangat kekurangan dalam kemampuan pengawasannya, tidak hanya dalam alat jiwa. Dari awal hingga akhir, kerajaan jiwa surgawi bersifat pasif, dan bahkan tidak mengetahui kapan musuh akan muncul, atau seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Inilah sebabnya mereka kalah telak. Saat Weina terkejut, Huo Yuhao telah mengamati dengan cermat pengaturan markas Kekaisaran Matahari Bulan. Dia telah melawan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan beberapa kali. Hasilnya, dia bisa mengetahui secara kasar apa pengaturannya. Segera, ekspresinya berubah suram. Jika dia harus mendeskripsikan markas mereka, itu akan menjadi tidak bisa ditembus. Seluruh alasnya berbentuk seperti ular panjang. Namun, itu tidak sepenuhnya horizontal. Sebaliknya, dibangun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan struktur geografis tanah tersebut. Lebih penting lagi, Huo Yuhao menemukan 5 formasi jiwa di pangkalan. Masing-masing formasi jiwa ini hanya dapat dibangun oleh seluruh legiun insinyur jiwa. Ini berarti Kekaisaran Matahari Bulan memiliki 5 legiun insinyur jiwa di sini. Tanpa menyebutkan jumlah legiun insinyur jiwa di tangan pelindung bangsa yang ada di sini, 5 legiun insinyur jiwa sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dengan baik. Jika konflik besar-besaran terjadi di sini, dampaknya akan sangat merusak. Kekaisaran Matahari Bulan belum memulainya, mungkin karena mereka sudah sangat kehabisan tenaga dalam pertarungan sebelumnya, dan memerlukan waktu untuk memulihkan diri dan berkumpul kembali. Apa yang dilihat Huo Yuhao juga dilihat oleh Putri Weina. Dia memiliki pemahaman tentang pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Melalui pengawasan ini, dia juga dapat melihat dengan lebih jelas hal-hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan berkata, 5 formasi jiwa.
Bahkan Ultimate Douluo akan kesulitan untuk menembus markas mereka. Yang mulia, berapa banyak legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa yang ada di sini? Weina menjawab, 2. Salah satunya adalah legiun insinyur jiwa naga kekaisaran, dan yang lainnya adalah legiun insinyur jiwa teror Claw. Hati Huo Yuhao tenggelam sekali lagi. Di antara 5 legiun insinyur jiwa di tangan yang melindungi bangsa, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah legiun insinyur jiwa kekaisaran matahari bulan. 4 legiun insinyur jiwa peringkat raja binatang yang tersisa memiliki perbedaan dalam kemampuan mereka. Di antara mereka, yang terkuat adalah legiun insinyur jiwa naga kekaisaran, diikuti oleh legiun insinyur jiwa teror Claw dan legiun insinyur jiwa Phoenix. Yang terlemah adalah legiun insinyur jiwa tiran jahat. Legiun insinyur jiwa naga kekaisaran dan legiun insinyur jiwa teror Claw keduanya ada di sini. Ini mewakili lebih dari setengah kekuatan dari 4 legiun insinyur jiwa peringkat raja binatang. Tidak heran kerajaan jiwa surgawi menganggap segalanya begitu sulit di sini. Baiklah, hanya ini yang bisa kita lihat dari ketinggian seperti itu. Kita harus kembali. Huo Yuhao berkata pada Weina. Bahkan, jika dia satu-satunya, dia akan melakukan serangkaian pengawasan. Dia bahkan mungkin turun lebih rendah, atau menggunakan deteksi spiritualnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu jika ada Putri Weina. Dia harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan pertanda. Pertanda ini tidak datang dari deteksi spiritualnya atau undulasi kekuatan jiwanya. Itu berasal dari tengkorak singa emas bermata 3 miliknya. Itu adalah peringatan yang diberikan kepadanya oleh kekuatan takdirnya. Tidak benar. Dia tanpa sadar melihat ke bawah, dan menemukan bahwa salah satu formasi jiwa di bawah bersinar dengan cahaya merah. Kotoran, teriak Huo Yuhao. Setelah ini, dia meraih alat jiwa tipe terbang milik Weina dengan kedua tangannya dan berputar di langit, melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah terlempar seperti peluru meriam. Huo Yuhao dengan cepat naik ke langit. Dengan membuangnya, Huo Yuhao telah menyia-nyiakan waktu berharga yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Akan sangat sulit menghindari serangan musuh sekarang. Dia hanya bisa naik lebih jauh ke langit. Semakin tinggi ketinggiannya, kekuatan jiwa semakin lemah. Selanjutnya, Huo Yuhao bahkan menggunakan teleportasi instannya untuk naik lebih tinggi. Saat dia menyelesaikan ini, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Itu berkobar menembus langit setinggi 4.000 meter dan menelan Huo Yuhao. Sinar lampu merah ini lebarnya lebih dari 100 meter. Meskipun hanya berkedip sekali sebelum menghilang, auranya sangat besar, dan membuatnya seolah-olah seluruh langit telah tertembus. Ketika Weina melihat lampu merah melintas di kejauhan sebelum Huo Yuhao ditelannya, dia membuka mulutnya karena terkejut, dan benar-benar terpana di tempatnya. Di ketinggian 4.000 meter, tanpa bantuan Huo Yuhao, dia hanya berhasil mempertahankan dirinya di langit. Sebelum dia bereaksi lebih jauh, suara Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di kepalanya. Apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak pergi? Setelah ini, sosok hitam melintas dan menangkapnya. Saat Huo Yuhao melepaskan tiruannya sekali lagi, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan secepat mungkin. Untungnya, lampu merah itu hanya menyala satu kali sebelum akhirnya meredup dan menghilang. Yuhao, kamu baik-baik saja. Putri Weina baru bereaksi sekarang. Meskipun dia tidak tahu lampu merah apa itu, setidaknya dia tahu bahwa itu bukan kembang api. Seberapa kuatkah benda itu jika bisa terbang sejauh 4.000 meter ke langit? Jika bukan karena Huo Yuhao, dia pasti sudah mati sekarang. Apa yang Weina tidak lihat adalah sisik hitam pekat perlahan menghilang di tubuh Huo Yuhao, sementara pakaiannya sudah terkoyak. Hanya Huo Yuhao yang benar-benar tahu betapa mengerikannya serangan itu setelah mengalaminya. Selain itu, dia tahu persis dari mana asalnya. Itu berasal dari alat jiwa ofensif yang terkait. Itu harus. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar tercengang. Lampu merah itu berenergi tinggi dan panas tinggi. Lonjakan suhu seketika yang dipicu oleh lampu merah itu bahkan melelehkan Ice Emperor Armor miliknya. Huo Yuhao bahkan telah melepaskan penghalang tak terkalahkan kelas 6, tapi penghalang itu juga menguap. Akhirnya, dia menggunakan skala terbalik di Tian untuk melindungi tubuhnya. Namun, pakaiannya tidak seberuntung itu. Huo Yuhao jelas tahu bahwa dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, jika bukan karena kekuatan di Tian. Penting untuk dicatat bahwa lampu merah hanya menerpa dia setelah menempuh jarak 4.000 meter ke langit. Jika lebih dekat, itu akan lebih menakutkan. Untungnya, serangan yang sama tidak terjadi lagi. Pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan juga tampak sangat damai. Huo Yuhao membawa Putri Weina sampai mereka berada di atas kota surga Dou sebelum mereka mendarat.
Ketika Putri Weina bisa mengendalikan penerbangannya lagi, Huo Yuhao mengambil satu set pakaian baru untuk dipakai. Itu sungguh menakutkan. Rambut Huo Yuhao masih berdiri tegak. Saat keduanya mendarat, Huo Yuhao melihat Putri Weina sangat pucat. Nasibnya juga tidak lebih baik. Meskipun dia masih sangat ketakutan, Putri Weina mau tidak mau bertanya, "Yuhao, serangan apa itu tadi? Bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan menemukan kita dan mengunci posisi kita?" Memahami pengaturan Kekaisaran Matahari Bulan sangat penting bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao menjawab, "Jika saya tidak salah, serangan itu seharusnya datang dari alat jiwa ofensif yang terhubung. Ini berarti salah satu legiun insinyur jiwa mengunci kita, dan serangan terkait ditembakkan dari formasi jiwa mereka. Meski melemah saat melayang di udara, ia masih sangat kuat. Saya tidak yakin bagaimana mereka mengunci kami. Namun, itu harus melalui alat pengawasan jiwa. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan telah membuat kemajuan baru dalam hal alat pengawasan jiwa berbasis darat. Mereka sebenarnya bisa melihat 4.000 meter ke udara." Setelah mendengar kata-katanya, Putri Weina tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah murung. Awalnya, kesenjangan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Matahari Bulan sudah sangat besar. Jika kesenjangan ini semakin melebar, bukankah itu menandakan kehancuran Kekaisaran Jiwa Surgawi? Huo Yuhao mencoba menghiburnya setelah melihat ekspresinya. "Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Jika saya tidak salah, alat jiwa pengintai berbasis darat Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat menghasilkan efek yang luas bahkan jika mereka mendeteksi dari jarak yang lebih jauh. Mereka tidak bisa menyapu langit. Kita pasti telah memicu salah satu alat jiwa pengintai berbasis darat secara tidak sengaja. Jika tidak, serangan akan terjadi secara bergelombang. Kami tidak diserang setelah serangan pertama. Mereka pasti kehilangan jejak kita." Weina tertawa getir, "Kamu tidak perlu menghiburku. Saya tahu perbedaan antara kami dan Kekaisaran Matahari Bulan. Maafkan aku telah menyeretmu ke bawah. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan terkena pancaran cahaya itu." Dia pintar. Dia jelas tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika Huo Yuhao tidak mengganggunya dan melarikan diri begitu saja, dia pasti bisa lolos dari serangan itu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Kami sekutu. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Namun, saya khawatir mereka akan memperketat pertahanan mereka setelah kejadian ini. Aku khawatir aku tidak bisa mengajakmu lain kali."